Oke, di tahun 2024 ngebandingin iPhone yang masih pakai home button, ya pokoknya ya nggak salah sih kalian. Datang ke channel si paling iPhone lah, anjir. Tapi versi lawas semua nih yang gue bahas. Nah, jadi di video kali ini gue bakal bahas iPhone jadul. Iya, gue nggak bisa yang jadul banget lah, unitnya agak susah ya. Contoh kayak iPhone 5 ya, itu udah tua banget lah. Tapi siapa juga yang mau pakai iPhone 5 ya. Nah, kita mulai dari yang paling basic dulu. Ya, yang paling basic adalah dari sisi desain. Gua mulai dari yang paling mahalnya aja lah dari semua perbandingan ini. Itu iPhone 8 cuy. Untuk iPhone 8 bentukannya kaca, belakangnya kaca lu udah pada tahu semua. Ini bukan sembarang kaca. Kalau lu megang ini terkesan handphone ini masih kekinian karena iPhone SE Gen 3 pun masih pakai desain seperti ini. Dan kalau lu beli iPhone 8, skor Antutunya cukup tinggi di 500 ribuan lebih. Ini udah gue sering bahas di beberapa video belakangan ini. Ini jauh lebih kencang daripada Android yang harganya setara sama iPhone 8 ini. Jadi menurut gue kalau lu butuh performance yang lebih oke, ya iPhone 8 ini masih bisa lah untuk dipertimbangkan buat disikat. Tapi harus kalian ingat ya, bang iPhone 8 kan udah tua. Iya bagi kalian, tapi bagi standar orang yang budget sejutaan itu masih kepake batu HP. Oke, sekarang kita mulai dari yang paling agak-agak tua banget nih, iPhone 6s. iPhone 6s di tahun 2024, gimana ya? Kalau dibandingkan dengan iPhone 7, iPhone 8 bedanya apa? Yang pertama, gue ngerasa handphone ini tuh memang agak sedikit kurang satset-satset ketimbang iPhone 8 maupun iPhone 7. Ya iyalah, tapi gue cuma ngasih tahu ya. Terus yang gue rasain lagi, ya feel gue megang HP ini. Memang desain bodinya masih sama kayak iPhone 7, belum ada kaca di bagian belakangnya. Cuman gue ngerasa iPhone 6s ini sedikit lebih, apa ya, sedikit lebih kayak lebih ringan kopong dikit lah dibandingkan iPhone seri 7. Terus untuk layarnya gue gak ngerasa beda-beda banget dengan iPhone 7. Cuman yang gue rasain ya layar iPhone 6s jadul ini jauh lebih enak daripada Android harga sejutaan yang layarnya masih IPS. Dan brightness-nya juga masih nampol banget ya, mantan flagship boy. Kita mau bicara apa lagi? Dan untuk kamera sebenarnya kameranya udah gak banget sih menurut gue. Cuman tak kenapa ya kalau buat rekam video ini tetap lebih baik dibandingkan Android harga 1 jutaan. Ya serius. Ini serius sih. Cuman memang kalau buat kamera nggak banget sih udah. Tapi buat rekam video kenapa gitu? Ini bisa lebih baik, lebih enak gitu daripada Samsung, Vivo harga 1 jutaan gitu buat video recording ya. Nah untuk urusan baterai sebenarnya udah nggak bisa dikomplain lagi ya. Kalian tuh harus sadar diri cuy. Ini HP tua, kapasitas MAH juga kecil. Jadi lu mengharap apa gitu dari sebuah HP yang jadul kayak gini. Tapi kalau kita flashback, ini salah satu skor Antutu yang cukup serem pada masanya. Lo bisa lihat sendiri tuh urutannya, dia nggak yang paling bawah banget iPhone 6s ini dibandingkan gempuran-gempuran Android lain pada umumnya. Jadi kalau lo beli iPhone 6s di tahun 2024, lo udah nggak bakal dapet prestis si iPhone-nya. Lo nggak bakal dianggap lah sama si Apple. Tapi lo tuh jauh lebih kenceng ya, masih bisa nyaingin bahkan Android kekinian yang RAM-nya 16 GB. Anjay. Bawa-bawa RAM gak tuh? Intinya gini, kalau lu punya Intel S23 atau teman-teman lu punya spek-spek Android kekinian harga 900 jutaan gitu yang RAM-nya mubazir yang gede-gede banget, lu cukup terjunin aja iPhone 6s. Itu bisa ngelibas Android kayak gitu. Jadi 6s masih sekencang itu, tapi memang ya nggak kencang juga. Tapi kalau dibandingkan dengan Intel yang skor Antutunya 130 ribuan, 6s ini ayo bisa ngeladenin performa dari sebuah handphone Android yang anak kemarin sore ya masih bisa dibilang cukup baru lah. Sama iPhone jebot masih bisa di kill. Ya namanya juga mantan flagship ya kan. Tapi nggak cocok buat dibandingin. Tapi ya udah gue cuma ngasih tahu aja sih dengan skor Antutu Android pada umumnya yang segini masih bisa dilibas sama iPhone jadul. Oke, sekarang kita bahas iPhone Gen 7. Generasi ke-7, maksud gue iPhone 7 bukan generasi ke-7. Ini adalah iPhone 7 yang kalau dibeli di tahun 2024, sebenarnya ini HP kentang ya. Kayak lo nanggung banget gitu. Kenapa lo gak nambah sikit lo bisa dapat iPhone 8? Kenapa lo gak nambah sikit lo bisa dapat Android yang kamera jauh lebih oke gitu? Tapi kalau kita ngomongin kamera, beda. Pas, ya kan anjay, harus jujur banget gitu si paling iPhone padahal. Enggak, tapi gue harus ngomong apa adanya. Tapi kalau lo buat kamera selfie, jangan beli iPhone jadul deh. Karena iPhone jadul itu menang di video recordingnya di kamera belakang aja. Kalau lo butuh buat kamera belakang buat foto atau kamera depan buat selfie, enggak banget deh. Nah kalau lo mau beli iPhone Gen lawas, saran gue ambil yang varian plusnya kayak iPhone 7 Plus ini. Kalian bisa lihat ini masih bisa banget dipakai lah 7 Plus ini. Ya tadi 18% itu setelah gue pakai seharian masih bisa nyanggupin banget.
Dan layarnya juga masih oke lah di jari ya. Buat kita-kita nih ya yang udah pakai handphone yang udah full view semua. Jadi kalau lo mau coba-coba iPhone lawas, ambil aja yang varian plus-plusnya kayak iPhone 6 Plus, 6S Plus, 7 Plus, ya gitu-gitulah. Tapi ingat ya, kategori iPhone itu gede, seri lawas yang ada home button, bukan berarti baterai gede banget. Tetap aja baterai itu di bawah 5.000, jauh dari kata 5.000 mAh. So kalau kita ngomongin soal desain, gue udah no komplain, gak bisa komplain dan gak bisa kompromi lah. Ini udah gak ada prestis sama sekali, gak ada kesan mewahnya sama sekali ya kan. Tapi setidaknya kalau lo beli iPhone jadul kayak mantan flagship ini, lo bakal ngerasain yang namanya build quality jauh lebih baik daripada beli Android harga sejutaan baru. Serius. Ini gue gak bohong. Kalau lo beli Android harga sejutaan baru, itu biasanya ada aja tuh kayak anjir, HP-nya berasa murah banget gitu gue pegang ya kan. Nah kalau di iPhone seri lawas ini, lo gak bakal ngerasain kayak gitu. Nah kalau ngomongin soal performa, dari iPhone 7 ini skor Antutunya lumayan oke. Kalau kita bandingkan ya Android harga kayak sejuta 200 ya. Kayak gitu-gitu masih bisa dilibas ya performanya sama si chipset dari iPhone 7 ini. Nggak perlu lah kita unggulin RAM-RAM ya kan. Ini iPhone bos ya kan. Tapi kalau lu udah punya budget kayak 1,8 juta, ya mending beli Android. Banyak yang performanya bisa nyaingin buat iPhone 7 ini dengan fitur yang jauh lebih banyak. Contohnya kayak Poco ini. Dikasih jaringan 5G, ya meskipun gak guna banget di Indonesia ya kan. Terus dikasih kamera yang fiturnya jauh lebih melimpah dibandingkan iPhone. Tapi kalau lo nanya ke gua, bang, kalau budget misalnya gua ada nih, kayak dana 1,2 atau 1,5 lah klimaks lah, bisa beli Android 1,5 juga nih gua. Mendingan gua ambil iPhone 7 atau Androidan. Lihat dulu kebutuhan lo. Kebutuhan lo tuh kayak gimana. Kalau seandainya lo lebih, lu nggak mau kompromi masalah baterai, udahlah lu sikat Android aja lah daripada beli iPhone ya kan. Kalau iPhone lawas ya, lu mau iPhone 6, 6S, iPhone 7, bahkan sampai varian plusnya pun, itu baterainya lu harus sadar diri cuy. Ya itu sebenarnya udah bukan keminesan, ya itu adalah takdir yang harus kalian terima kalau beli iPhone seri lawas. Udah capek banget gitu gue ngebahas HP-HP lawas kayak gini ya kan. Tapi setidaknya dari pembahasan ini yang bisa gue kesimpulkan adalah kalau sekiranya lu ngebandingin iPhone sejuta dengan Android sejuta, bakal banyak performa yang lebih kencang daripada iPhone. Tapi kalau sekiranya lu bandingin video recording harga sejuta di iPhone dengan harga sejuta di Android, nggak ada yang masih bisa ya, nggak ada yang belum bisa ada yang ngalahin kamera untuk perekaman video di iPhone harga sejutaan. Simpelnya gitu aja. Terus softwarenya jauh lebih enak ya, kayak lo nggak perlu takut-takut lah ya masalah klik abis itu data lo ke sedot dan lain-lain. Ini jauh lebih oke ya, security-nya jauh lebih tebal dibandingkan Android yang lebih ya begitulah. Tapi ya balik lagi sesuai kebutuhan aja lah. Kalau kita ngomongin untuk pemakaian simpel yang basic-basic, sebenarnya paling enak Android sih. Lo setuju gak sih sama gue?